Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, manusia secara umum oleh Allah dianugerahi dua sifat yang selalu bertentangan. Akan disebut apa kita, tentu mana yang dominan dari sifat tersebut. Kita mempunyai sifat dermawan, juga mempunyai sifat kikir, punya sifat sombong, juga mempunyai sifat tawadhu. Juga kita juga menjadi orang yang syakirun, selalu bersyukur, atau selalu kita mengeluh dalam setiap keadaan. Dan nanti itu lingkungan pendidikan yang akan menjadikan dominasi kita disebut apa. Oleh sebab itu di dalam kitab Nashihul Ibad, yaitu tentang nasihat-nasihat kepada hamba, disebutkan tentang nasihat Nabi kepada umatnya, bahwa kita disuruh untuk menghindari tiga hal, yaitu tiga hal yang tentu akan merugikan kita, yaitu tiga sikap yang harus dijauhi. Yang pertama adalah man asbaha wa huwa yasku diqol ma'asi faka'annama yasku rabbi. Siapa saja yang di pagi-pagi telah mengeluhkan tentang kesulitan hidupnya, maka sama saja dia mengeluhkan tentang Allah, tentang Tuhannya. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Siapa orang yang pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia di pagi itu telah membenci ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa man tawaddo'a li ghaniyin li gina'uhu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa yang merendahkan diri kepada al-ghina, yaitu orang-orang kaya, menghambakan diri kepada orang kaya, maka sama saja dia kehilangan, yaitu 2/3 dari din, dari agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat mengeluh tentu sifat yang umum yang kita punyai. Karena apa? Al-Quran telah mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat mengeluh, ya. Selalu dia mengeluh, padahal kenikmatan lebih banyak daripada kesusahan yang diberikan kepada kita. Sehingga redaksi di sini adalah siapa yang berpagi-pagi dia mengeluhkan tentang kesulitan hidup. Siapa orang yang tidak punya kesulitan dalam kehidupan ini? Semua mempunyai kesulitan, semua mempunyai masalah. Tapi yang jelas Allah tetap memberikan kemudahan di atas kesulitan. Sehingga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan diberi dua solusi oleh Allah. Satu kesulitan akan dimudahkan oleh Allah dengan dua jalan keluar, dua solusi. Sehingga menggunakan redaksi pagi-pagi, karena pagi-pagi itu merupakan waktu yang paling baik untuk kita memulai hidup. Kita harus optimis dalam pagi-pagi itu. Karena di pagi hari kita bisa bangun dengan sehat, dengan aman, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Sehingga doa setelah tidur itu jelas, yaitu diawali dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Karena kata Imam Ghazali bahwa tidur merupakan temannya kematian. Kita bisa bangun pagi dengan masih sehat, itu merupakan anugerah. Sehingga doanya adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Kita tidak bisa menjamin bahwa tidur kita, bangun itu masih kita bisa hidup menikmati udara segar pada saat ini. Sehingga doa-doa pagi itu rata-rata digunakan dengan redaksi alhamdulillah, asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah, dan sebagainya. Karena pagi hari merupakan cara yang tepat di dalam kita menatap kehidupan. Maka seorang yang mengeluhkan kesulitan hidup di pagi hari, sama saja dia mengeluhkan Tuhannya.
meragukan kemahabesaran Tuhannya, meragukan rububiyah Allah, bahwa Allah yang memelihara kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan menjaga kita. Sehingga siapa kita yang tidak punya kesulitan, siapa yang kita tidak punya masalah, kan tapi bagaimana kalau kita ini bisa menyelesaikan masalah itu dengan optimis bahwa Allah akan mengeluarkan kita dari semua masalah yang kita punya. Itu satu hal yang harus kita hindari, yaitu siapa yang mengeluhkan kesulitan hidupnya di pagi hari, maka sama saja dia tidak kurang bersyukur kepada Allah. Padahal nikmat hidup ataupun kesempurnaan di antara iman itu adalah bagaimana kita mensyukuri semua nikmat dari Allah. Ini memang mudah untuk disampaikan, mudah untuk diceramahkan, tetapi memang perlu riyadhah, perlu latihan untuk bagaimana kita bersabar atas segala musibah, bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang di dalam hidup ini kita dianjurkan untuk selalu beristighfar, meminta ampun. Akan tapi tidak lupa kita harus mensyukuri semua kenikmatan yang ada, karena bagaimanapun lebih banyak nikmat yang diberikan Allah daripada dosa yang kita lakukan. Bagaimanapun saat ini kita ini setelah bangun tidur sudah melakukan banyak kebaikan, Pak. Sehingga orang yang sholat berjamaah ke masjid itu dihitung 27 hari. Kenapa? Karena langkah kita, wudhu kita dari rumah, langkah kita sampai di sini kita sholat 2 rakaat itu dihitung diakumulasi menjadi 27 derajat, sehingga orang yang sholat berjamaah di masjid ganjarannya akan naik yang daripada sholat sendirian di rumah. Itulah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita ditakdirkan oleh Allah sampai di sini melakukan kebaikan, dan nanti selanjutnya selama 24 jam insya Allah kita akan menjaga kebaikan ini, sehingga semoga kita menjadi orang yang syakirun, yaitu orang yang bersyukur, tidak mengeluh kepada Allah dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah bagian pertama peringatan Nabi bahwa man asbaha wa huwa yasku diqol ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Siapa yang pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama saja mengeluhkan Tuhannya, meragukan Tuhannya bahwa Allah itu yang mengurusi kita. Maka optimislah bahwa segala kesulitan pasti Allah akan memberikan solusi dengan 2 solusi. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah bagian pertama yang kami sampaikan tentang nasihat Nabi untuk kita menjauhi 3 sikap mengeluh ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.